Saya ingin lagi mempertegas bertanya, karena betulkah tadi saudara termohon menyatakan bahwa saudara itu sebenarnya ingin memperlihatkan, begitu ya? Betul ya? Betul, Majelis. Anda ini termohon itu paham tidak berkaitan dengan prinsip pengecualian informasi? Kalau Anda membuat ruang untuk orang melihat, entah itu melihat seluruhnya, melihat sebagian, Anda berarti tidak mengecualikan informasi tersebut. Kalau Anda mengecualikan, berarti Anda menutup orang untuk mendapatkan melihat hasil uji konsekuensi atau melihat informasi yang ingin Anda kecualikan. Itu prinsip dasar. Jadi dalam persidangan ini kami jadi rancu. Saudara ini itu mengecualikan 9 item yang ditutup oleh yang oleh pemohon dianggap ditutup, itu dikecualikan, sama sekali orang tidak boleh melihat. Atau sebenarnya Anda itu ingin memperlihatkan, ada kehendak untuk memperlihatkan. Berarti di situ Anda tidak melakukan pengecualian di situ. Ini mana yang benar? Izin Majelis, bahwa betul ijazah itu adalah dokumen yang terbuka, tetapi kami dengan melakukan prinsip kehati-hatian tersebut karena melindungi data pribadi berdasarkan. Iya, saya paham. Kita mengerti, ya kan ya. Bukan itu pertanyaan majelis. Anda ingin melindungi data pribadi, Anda ingin melindungi data siapa, itu haknya saudara. Anda dijamin oleh undang-undang untuk itu. Undang-undang PDP juga menjamin Anda sebagai untuk menjaga kerahasiaan pribadi. Undang-undang KIP juga menjamin hal tersebut. Pertanyaan majelis adalah, kalau tadi dalam keterangan yang saudara diperlihatkan oleh anggota ingin memberikan, memperlihatkan, berarti kan Anda tidak menutup, tidak mengecualikan, gitu loh. Orang lain boleh tahu. Lain hari nanti masyarakat lain datang, itu juga harus Anda perlihatkan, tidak saja Bona Tua. Ya kan, sejauh dia mengajukan permohonan. Ini kan tadi disampaikan oleh anggota bahwa pemohon adalah untuk penelitian, ya? Untuk penelitian. Lain hari nanti ada peneliti lain datang untuk melihat naskah tersebut, dokumen ijazah tersebut, berarti harus diperlihatkan. Berarti Anda di sini tidak mengecualikan, gitu loh. Terbuka khusus kepada pemohon saja. Lah iya, kalau tetapi terbuka khusus kepada pemohon, gitu ya. Kenapa sejak awal, sejak dulu ada permohonan, tidak diberikan ijazahnya, dia suruh Anda perlihatkan. Jadi Anda tidak perlu melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen dan naskah ini, gitu loh. karena kami sebagai badan publik itu tadi menganut prinsip kehati-hatian tersebut. Awalnya sudah kami tutup dulu, tetapi atas perintah majelis maka kami melakukan uji konsekuensi. Termohon, Siap. betul, majelis menyatakan memerintahkan termohon itu untuk melakukan uji konsekuensi. Karena termohon menyatakan bahwa informasi tersebut itu dikecualikan. Ya, termohon menyatakan dalam persidangan terdahulu dokumennya, betul dokumennya terbuka. Tapi informasi-informasi yang di dalam dokumen tersebut, dalam dokumen ijazah, itu adalah dikecualikan. Saudara menyatakan demikian dalam persidangan. Maka adalah hak saudara untuk termohon untuk melakukan uji konsekuensi, itu perintahnya majelis. Iya kan ya. Nah, tapi di sisi lain dalam persidangan hari ini saudara kembali menyatakan bahwa informasi-informasi dalam dokumen tersebut terbuka kepada pemohon. Betul. Iya kan? Betul. Terbuka berarti informasi tersebut tidak dikecualikan. Anda tidak melakukan pengecualian. Ya. Kalau Anda melakukan pengecualian, seluruhnya ditutup. Pemohon tidak memiliki, tidak punya hak akses untuk melihat. Ya, karena kami sudah melakukan uji konsekuensi tersebut dan melakukan eksternal, bahwa di dalam putusannya itu melakukan kita membuka dengan cara memperlihatkan kepada pemohon saja, tetapi tidak boleh didokumentasikan, Ya, itu namanya Anda tidak mengecualikan, ya kan? Itu nanti perintah majelis akan mengkaji, ya kan? Anda itu berarti tidak mengecualikan. Dalam SK uji konsekuensi Anda berikan ini, ya kan? Itu kan Anda juga mengatakan itu diberikan dengan setelah jangka waktu pengecualian informasi publik yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang berrahasia diungkap memberikan persetujuan tertulis. Anda mengatakan demikian dalam SK ini. Sekarang Anda menyatakan berbeda lagi. Ya akan diberikan sebagian. Jadi mana nih yang kita... Teman-teman, Jokowi tidak mungkin akan menunjukkan ijazah aslinya karena memang belum tentu ada. Nah, percuma kita sekolah tinggi dan pangkat tinggi irjen atau komjen jika kita tidak bisa membedakan ijazah Jokowi asli atau palsu. Nah, Jokowilah pemicu kegaduhan negeri ini karena tidak mau
menunjukkan ijazahnya. Rakyat jadi terbelah antara yang percaya dengan yang tidak percaya. Nah, negara butuh orang bodoh, suka bohong, banyak uang. Nggak butuh orang cerdas, orang jujur, dan orang bersekolah. Nah, Jokowi bersama pendukungnya penjahat yang sangat membayangkan bangsa, ya, parahnya oknum. Pejabat seperti takut dengan Jokowi. Ada apa oknum? Pejabat berusaha melindungi Jokowi yang jelas berbohong. Kalau ijazah tidak diperlihatkan di pengadilan, Jokowi dan pendukungnya bisa dipindahkan, ya, karena tidak mampu membuktikan ijazahnya di pengadilan. Nah, lagi pesan belum ketemu yang bisa bikin ijazah yang mirip asli. Tunggu saja sampai kiamat, semua sudah dikubuli Jokowi. Nah, kalau orang lain ada pakai ijazah yang stempelnya salah, langsung dimasalahkan. Giliran Jokowi mana apa bukti-bukti kejahatan, kebohongan, ya, penipuan, nggak punya, ya, fotokopi itu punya orang lain, makanya banyak yang dihapus. Damai itu mengenai sanksinya atau hukumannya. Kalau terbukti ijazahnya palsu, Jokowi tidak dihukum, ya. Kalau terbukti ijazahnya Jokowi asli, Roy CS tidak dihukum. Nah, kalau rakyat kecil akan atau bukan pejabat, pasti cepat makannya mau muak semua dengan masalah hukum di Indonesia. Nah, apa yang mau ditunjukkan, ya, karena memang ijazahnya yang dimaksud tidak ada. Jadi untuk mengungkap keadilan dan kebenaran, aparat hukum harus menyeret orang-orang yang dipermasalahkan ke depan pengadilan secepatnya. Nah, rakyat yang tidak tamat atau tidak tamat SMP pun kalau diminta ijazahnya asli SD-nya kan dikasihkan. Nah, juga ini hari juga, tapi ini YBS sudah beberapa tahun, ya. Kok ijazah aslinya asal diminta nunggu nanti saja, yang jadi rakyat bosan dan berapa tahun, ya, tidak diberikan alias bohong kan kepada rakyatnya. Nah, pemicu kegaduhan negeri ini jadi bertele-tele dan ruwet itu karena Jokowi tidak punya etika baik untuk maupun menunjukkan ijazahnya ke publik. Masalahnya bagaimana, ya, Jokowi menunjukkan ijazahnya asli, ya, karena yang dia miliki tidak asli. Jadi kalau Jokowi diminta menunjukkan, sama saja meminta Jokowi bunuh diri. Nah, menurut Prof. Otto Hasibuan, ijazah Jokowi yang menuduh atau ERT yang membuktikan ijazah Jokowi adalah palsu, ya. Prof. Otto yang terhormat, bukanlah MRK RRT, telah membuktikan melalui metode ilmiah. Nah, bahwa ijazah Jokowi adalah 99% palsu, ya. Kenapa Jokowi tidak menyanggap, ya, dengan menunjukkannya lembar ijazah yang dia pegang, yang dia klaim sebagai ijazah asli yang dikeluarkan oleh UGM, ya, secara resmi otentik, ya. Nah, ayo dong Pak Prof. Otto, berdirilah di atas kebenaran, ya, Haiki. Nah, sebenarnya tidak, ya, sesuli bagi rakyat bahwa ijazah Jokowi jelas, nah, atau palsu. Jika pada rezim Prabowo belum terungkap, tapi pada rezim berikutnya akan terungkap juga. Nah, sampai kapanpun bohongan melalui Jokowi, orang goib, penegak hukum lumpuh, ya. Kesimpulan, negara runtuh, memalukan, NKRI jatuh di mata dunia. Nah,
kalau sanksinya damai sangat tidak mendidik ya untuk generasi. Nah, kedepannya ini sangat ya sama dengan penegakan korupsi triliun-triliunan, tapi hukumnya juga cuman sebentar, dengan data juga gak masuk akal ya. Yang benar undang-undang permasaan AC disahkan baru ada jera bila perlu lebih dari itu hukumannya. Nah, beginikah hukum di Indonesia? Nah, kli musuh penguasa kayak kentut ya, tapi kalau sama orang awan penjara dulu, proses belakangan. Nah, lalu klarifikasi salah tangkap. Nah, bila ijazahmu dituduh palsu, tunjukkan dengan bangsa di depan umum, bukan malah mengerahkan buzzer dan sewa pengacara-pengacara. Buat apa ya? Situasi ini sangat mungkin ya sengaja didisige untuk ya menunjukkan KPD masih di dunia bahwa penguasa penegak hukum itu siapa. Nah, UGM universitas yang dianggap besar tapi nggak bisa menunjukkan copi ya ijazahnya tuh hal yang sangat miris dan menyedihkan. Kalau nggak mau tunjukkan yang asli berarti dia nggak punya ya. Kalau emang nggak punya berarti Jokowi sudah menipu rakyat selama 10 tahun ya. Sampai sekarang saya mau tanya pada Mahkamah Konstitusi pengolah hukuman apa dan seberat apa hukuman ya bagi yang sudah membohongi rakyat dulu, dan adakah hukumannya di NKRI yang katanya ini negeri hukum. Nah, walaupun sudah jelas gambalang penjelasannya, kalau ngomong dengan termul tidak mungkin bisa memahami ya. Termul itu sudah dilenti oleh Jokowi untuk senantiasa menghabanya berkelit ya, berbelit, berbohong. Itulah yang harus dilakukan. Nah, tidak kunjung selesai dan tidak ada penyelesaian, kayaknya Mulyono harus dinempelkan. Nah, Jokowi sudahlah akhiri persoalan ini dengan menunjukkan ijazah asli. Rakyat akan memaafkan andai ya memang palsu, dan andai asli maka akan dianggap bapak bangsa. Nah, bapak karena sudah jangan dikuasaikan. Ijazah palsu sudah tertulis di buku RRT yang telah terbit ya, terjual di umum, sudah keluar negeri. Jadi berita ijazah palsu sudah ya selesai. Yang belum itu pidananya. Datanglah musuh terbesar ya bangsa dari dalam sendiri, yakni menipukan kebohongan. Ya, mengapa para terjog atau termul begitu galak atau ganas dan halaikan segala cara mengonver majikannya atau peternakannya ya, karena mereka dibayar mahal ya, dan yakin dijamin tak akan ya terjerat atau tersangkut atau hukum maksimal, diberi akses menjadi burono seperti SM. Nah, sampai pada mati membela Jokowi. Tetap ya saja ijazah Jokowi palsu. Sudahlah, minta pensiun saja ke Jokowi daripada AACS memalu dan masuk penjara. Pasti kamu akan malu sendiri. Para termul paling pulang kampung. Andi Azwan suruh menjadi pohon kelapa saja petik buahnya. Nah, Jokowi harus diberitahu ya bahwa ijazah itu palsu ya, kalau Andi kuliah lagi di dalam penjara. Pembuktian asli atau tidak ijazah Bapak Jokowi itu di pengadilan ya, supaya publik puas, dan yang menuding palsu atau asli dengan sendiriannya akan tahu posisinya terjerat hukum atau tidak. Baik teman-teman, itu saja dari